Streaming short series RCTI Plus gratis. Bacaan tuntutan ditunda? Iya bang, boleh dijelaskan agenda hari ini? Ya Allah, Ya, Bang, terkait hari ini katanya tuntutan ditunda ini seperti apa, Bang? selebrita. Jadi ini sidang, acaranya, agendanya adalah penuntutan. Tapi teman-teman media lebih tahu bahwasannya sidang akan ditunda. Kenapa? Kita juga baru dapat kabar nih, selentingan bahwasannya agendanya ini ditunda, tetap sidang, tapi nanti jaksa memohon menunda pembacaan tuntutan. Kenapa? Karena tuntutannya belum siap. Berkas pembuatan dokumennya untuk penuntutan itu belum siap. Jadi nanti kita tetap sidang, tapi memang agendanya jaksa meminta penundaan sidang untuk penuntutan. Gitu. Bang, kesiapan Faris RM sendiri seperti apa hari ini? Kesiapan Faris RM sendiri untuk Tadi saya udah jenguk Pak Bang Faris RM, ya beliau sehat-sehat aja, banyak ngobrol, banyak bicara, lebih banyak bicara sekarang untuk bicara tentang apa-apa yang bisa mendukung pledoi. Jadi udah mengarah kepada upaya pembelaan. Tapi kan kita belum tahu tuntutan jaksa apa. Kan dari 3 pasal yang didakwakan kepada Faris RM, tiga-tiganya adalah pasal mengenai pengedar. Yang pertama pasal 114, yang kedua pasal 112, yang ketiga pasal 111. Itu semua pasal untuk para pengedar. Persoalannya dalam persidangan kemarin dan terdahulu itu para saksi dan bukti-bukti tidak menyatakan Faris RM sebagai pengedar, tapi beliau hanya sebagai pengguna. Jadi dari 3 pasal ini sebenarnya dakwaannya salah sasaran. Karena dakwaan buat pengedar, tapi Faris RM hanya sebagai pengguna. Jadi nggak masuk kan, makanya jaksa mungkin menunda tuntutan. Tapi kita berharap karena pasalnya salah sasaran, sebenarnya ada satu pasal yang untuk pengguna, yaitu pasal 127. Tapi pasal itu tidak diterapkan dalam pendakwaan, sehingga jaksa hanya akan menuntut sebagai pengedar tentunya kan. Tentu akan diupayakan dikait-kaitkan antara pengguna dengan pengedar dengan pasalnya yang ada, yang pasal dakwaan kan. Tapi kalau itu tidak didapat, tentunya jaksa seharusnya dan semestinya karena seorang Faris RM hanya sebagai pengguna, karena di pasal di dakwaan tidak ada dakwaan sebagai pengguna, yaitu pasal 127 nihil, maka harapan kami sebagai pengacara Faris RM dituntut lepas dari posisi dakwaan atau lepas dari tuntutan, atau tuntutannya lepas begitu, atau setidak-tidaknya nanti itu yang kita harapkan ya. Tapi kalau jaksa tetap menuntut sebagai pengedar, nah ini persoalan karena tidak ada saksi dan bukti yang menyatakan Faris RM sebagai pengedar. Jadi itu persoalan. Bang, jadi bilang bahwa Ya. Terkait kemarin ada kepala BNN menyatakan untuk Nah, anak buahnya untuk tidak menangkap artis-artis yang itu adalah kebijakan dari kepala BNN yang kita juga mengapresiasi secara positif. Karena kebijakan itu memang masuk akal. Tapi kita juga kemudian berharap jangan sampai kebijakan tersebut kemudian menyebabkan bertambahnya pengguna, karena merasa pengguna jadi pakai aja begitu kan. Makanya ini kebijakan itu sudah positif, tinggal bagaimana penerapan dan pengawasan di lapangan, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan turunannya dari kepala BNN, dari BNN sendiri, supaya tidak ada kemudian banyak pengguna lagi. Artinya apa? Pemberantasan terhadap peredaran narkotika harus dikuatkan, ditingkatkan. Jadi kalau pengguna kemudian tidak dipidanakan, tentunya pemberantasannya harus lebih kuat lagi. Jadi itu harapan dari kami. Tapi kami apresiasi terhadap kebijakan dari kepala BNN, di mana kebijakannya pengguna itu tidak dipidanakan tapi dianggap sebagai korban dan kemudian dimintakan untuk rehabilitasi dan kemudian tidak ada penangkapan terhadap pengguna. Begitu. Jadi kalau begitu harus ada proaktif dari masyarakat, di mana keluarganya kalau ada korban sebagai pengguna segera lapor ke BNN supaya difasilitasi untuk direhabilitasi. Itu tadi. Bang, ada langkah bang untuk ke BNN bang? Hah? Ada langkah untuk BNN meminta permohonan klien ini? Tentunya karena ini sudah masuk ke dalam persidangan, khususnya kasusnya Faris RM, tentunya langkahnya ya kita mengikuti prosedur persidangan. Tapi kemudian kita juga bisa membuat surat tersendiri kepada BNN untuk membantu supaya persoalan Faris RM ini lebih kepada pengguna dan diputus sebagai pengguna yang kemudian direhabilitasi. Tapi secara fasilitas BNN sudah memberikan
sewaktu-waktu nanti putusan hakim sebagai pengguna dan kemudian direhabilitasi, BNN akan siap untuk melakukan penanganan terhadap rehabilitasi seorang Faris RM. Psikologis ini seperti apa Bang? Mungkin kan karena tadi Faris baru RM ngomong. baik itu. Tadi baru ngobrol dia baik-baik sehat-sehat aja. Jadi secara psikologis dia lebih segar ya. Mungkin karena selama beberapa waktu di tahanan dia tidak ngapa-ngapain, tidak merokok, tidak minum, tidak apa juga, tapi dia cuma makan dan minum biasa, jadi badan lebih segar, lebih sehat. Mudah-mudahan ini adalah langkah pertama di mana dia melakukan proses pembersihan diri dari ketergantungan narkotika. Abang harapannya tetap bisa rehab ya Bang? Ya tentunya harus rehab karena dia sebagai pengguna, karena memang aturan baru, kebijakan baru yang sudah gamblang disampaikan Kepala BNN juga bahwasanya pengguna itu harus direhabilitasi. Nah itu yang kita harapkan. Jangan sampai kemudian putusan nanti di wilayah persidangan bertentangan dengan harapan dari BNN, harapan dari banyak dari kita. Begitu. Bang, kira-kiranya gini, itu kan ini kasus ini udah masuk persidangan, keputusan kebijakan tersebut baru keluar gitu. Kira-kira itu bisa membantu nggak sih untuk kasus? Sebenarnya kebijakan itu sudah lama digaungkan, makanya pada waktu kebijakan dijalankan itu sudah banyak tempat-tempat rehabilitasi. Cuman ini baru dikuatkan lagi dengan adanya kasusnya Faris RM ini, kemudian Kepala BNN kemudian menguatkan cerita ini lagi supaya nanti masyarakat paham. Jadi ini udah lama kebijakan ini. Cuman penerapan di wilayah penegakan hukum kadang-kadang masih belum sinkron, belum selaras. Karena belum selaras dan belum sinkron tadi, akhirnya dikuatkan lagi oleh Kepala BNN supaya nanti semua di wilayah-wilayah penyelidikan kasus narkotika, di wilayah persidangan kalau ada perkara narkotika di mana pelaku adalah sebenarnya pengguna, diterapkanlah yang namanya program rehabilitasi. Terus aku ada pertanyaan nggak bahwa kan ini dia sebagai pengguna bukan pengedar, kenapa nggak ada pasal pengguna? Nah itu kita juga bertanya, kita juga bertanya dalam hati. Sampai saat ini kita bertanya-tanya dalam hati kita sendiri, kenapa pasal 127 tidak dicantumkan terhadap seorang Faris RM yang adalah pengguna? Padahal itu pasal penting buat seorang pengguna. Karena kalau dia dijerat pasal pengedar saja tentunya lepas dari jeratan hukum kan. Tapi pasal 127 tidak ada dalam penerapan Faris RM sebagai pengguna. Makanya kita bertanya-tanya sekarang masih di dalam hati. Nanti kita bertanyanya di luar hati ketika pas pledoi. Ya, pembelaan kita tanya kenapa tidak ada pasal 127 kan? Mungkin ini salah satu trik di mana mungkin melepaskan Faris RM dari posisi jeratan hukum kan, bisa jadi karena tidak ada pasal mengenai pengguna kan, yang ada pengedar sementara dia bukan pengedar kan, gitu. Jadi nggak tahu apakah ini trik ataukah ketidaksengajaan atau karena salah urus. Iya pasti, karena pasalnya pasal tentang pengedar, pasal 114, 112, 111 itu pasal tentang pengedar. Gitu. Langkah yang ditempuh, ya tentunya karena ada tuntutan tentu ada pledoi kan. Kita akan melakukan langkah-langkah hukum lewat pledoi tadi, pembelaan secara signifikan, materialnya apa, substansinya apa, kemudian formalnya apa, pasal-pasalnya apa, kemudian apa sih yang membuat Faris RM ini kemudian menjadi lepas dari pasal sebagai pengedar. Istrinya Faris RM? Saya belum begitu paham istrinya yang mana, tapi saya paham sebenarnya, tapi saya nggak mau cerita. Bang, tadi bilang pas Om Faris Tiap minggu datang. Apalagi? Om Faris lebih terbuka dan bisa membuka diri. Memang dia lebih terbuka atau lebih baik diam? Om Faris pertama-tama waktu di wilayah penyidikan ya, di wilayah Polres mungkin karena traumatik, kemudian kaget, kemudian tertekan sehingga lebih tertutup. Lagian juga kalau di Polres kan agak tertutup tuh. Nah kalau sekarang kan lebih terbuka. Jadi itu persoalannya karena suasananya udah mulai mencair di wilayah beliau sudah mulai nyaman, apalagi banyak dukungan dari para pihak. Dari teman-teman media pertama mendukung sehingga beliau merasa aduh hampir kayaknya terselamatkan. Ini kata beliau sendiri nih. Awalnya murung apa? Awalnya kayak kita gini sedih aja gitu kan. Gitu. Tapi sekarang jadi gembira gitu. Kayak sempat mau bunuh diri atau apa tuh sih Bang? Mungkin Oh, kalau bunuh diri sih enggak. Faris RM kan pemusik kan, dia ahli membuat lagu kan. Jadi dia pasti tersalurkan depresinya. Kalau dia depresi pasti dia bikin lagu tuh. Begitu. Udah ada lagu nggak? Udah ada lagu mungkin. Atau ngisi acara di Kita udah sebenarnya lagi bikin lagu enggak? Lagi bikin lagu dia di dalam sel. Jadi kita kasih bocoran ada lagu yang dibuat oleh Faris RM di dalam penjara. Apa tuh Bang? Judulnya belum tahu. Mungkin
susahnya hidup di penjara, itu judulnya kali ya. Traumatika seperti apa mungkin rilis traumatika sendiri katakan seperti itu. Iya, memang awal-awal murung, makanya ada traumatik sendiri kan. Tapi namanya orang sudah 4 kali kena kan, traumatiknya juga ini kan. Tapi lebih kepada kekuatan mental. Jadi mental healthy-nya udah mulai terjamin lagi dia. Kalau kemarin ketergantungan, yang karena perlu relaksasi, kalau sekarang dia sudah lepas dari itu. Kelihatannya udah segar tuh orang itu kan. Karena udah berapa bulan ini kan, dia nggak ngapa-ngapain kan, begitu. Sampai putus sekolah kan? Kapok nggak sih? Kesehatan mental harus terganggu. Ah, Cuma traumatik ya sampai butuh. begini, kalau seorang Faris RM itu, ini kan kita ini kan walaupun bukan psikolog kan belajar ilmu psikologi lama. Pengacaranya ini kan belajar ilmu psikologi lama 6 tahun tuh, tamat dari UI. Jadi kita yang mendampingi dia secara psikologis, walaupun bukan psikolog, tapi kita mendampingi secara psikologis. Biar gini-gini, lulusan dari psikologi UI. Abang ada kapok nggak bang? Hah? Ijazahnya ada, 6 tahun tanya aja sama fakultas. Abang kapok nggak? Kalau Faris RM pasti kapok ini, kan 4 kali. Kita aja 3 kali kapok nih. Ya, kita 3 kali kapok ini kalau bikin sesuatu yang bersoalan terus, Faris RM 4 kali, pasti kapok gitu. Bang, jadi poinnya apa? Kalau merujuk pasal 127 Ya. itu apakah berapa tahun penjara atau berapa? Kalau pasal 127 sebagai pengguna diorientasikan pengguna itu direhabilitasi, tapi tidak menutup kemungkinan pasal itu ada hukuman 4 tahun penjara maksimal. Tapi itu kan pasal itu kan tidak ada dalam dakwaan. Jadi ya kita sebenarnya kita menunggu pasal itu di awal-awal, tapi karena tidak ada, ya sudah. Iya, Faris RM sebagai pengedar bukan, pengguna nggak ada pasalnya. Itu pertanyaan kita juga. Kenapa itu? Makanya kita bilang ada mungkin salah trik, salah urus, atau memang kesengajaan. Ya. Kalau ancaman jaksa sebagai pengedar tentunya tinggi-tinggi tuh, di atas 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada hukuman mati kan, begitu. Tapi karena ini nggak ada, bukan pengedar, jadi kan pasal itu nggak berlaku buat Faris RM. Tapi persoalannya kan memang nggak ada pasal yang menuduh dia sebagai pengguna di dalam dakwaan, sehingga berkemungkinan sebenarnya kalau salah tuntutan atau tuntutnya kemudian dikaitkan dengan pasal dan fakta-fakta dan bukti, berpotensi tuntutnya lepas atau dibebaskan. Kenapa? Karena nggak ada pasal tentang pengguna yang didakwakan begitu. 4 kali pemakaian itu malah bukan memberatkan, malah meringankan sebenarnya kalau pengguna. Berarti orang ini sedang ketergantungan akut. Hah? Iya, harus direhab total. Ketergantungan akut harus direhab total begitu. Ya, terima kasih ya. Ya, oke. Oh, kita foto boleh. Foto bareng. Abang Babe, ya, foto. Ya. Emang udah ganteng gua dari dulu. Rasanya. Jadi pindah 2 minggu tapi majelisasi masih izinkan 1 minggu ke depan. Jadi sidang berikutnya tanggal 28 Juli 2025. Ya kan itu kan sebagai pengacara. Itu makanya agak kesulitan kita lakukan proses hukumnya seperti apa. Karena pasal-pasal yang dilakukan adalah pasal-pasal mengenai pengedar. Gitu. Sementara beliau Faris RM itu adalah pengguna. Sementara harusnya ada pasal pengguna tuh, pasal 127. Cuma tidak ada dalam dakwaan. Makanya ini mungkin diperhitungkan oleh pihak jaksa apa yang mau dituntut dan bagaimana isi tuntutannya. Jadi ada kemungkinan itu dirubah bang tuntutannya mungkin? Belum tahu kan, belum ada tuntutan. Kalau menurut kita sendiri ya tuntutannya karena dia bukan pengedar tapi dituntut pengedar kan salah kan, apalagi tidak memenuhi unsur, makanya kemungkinan besar tuntutannya dilepaskan dari dakwaan gitu. Baik dakwaan primer maupun pasal yang ditentukan pasal pengedar ya. Iya. Saksi itu pengguna Pak. Kenapa bisa didakwaan pasal? Kita nggak tahu. Itu kan racikan dari penyelidikan dan penyidikan. Itu dari pihak kepolisian, Polda Selatan, dan kita ya mereka meracik ini dia sebagai pengedar. Gitu kan. Memang ada contohnya turut serta, tapi kan itu nggak masuk kalau contoh masuk. Gitu karena kan dakwanya dakwaan utama gitu. Kalau contoh kan berarti ada